di-argue kenapa itu yang dipilih terbaik gitu ya. Tapi berarti valuasi nih fokusnya. Iya Bu, menilai. Penilaian Menilai ya. robot itu berdasarkan hasil backtestnya begitu Bu. Iya. Jadi tadi mungkin nanti di dalam, karena banyak dalam pendahuluan itu, mungkin boleh disusun ceritanya nanti lebih lebih teratur dia, sehingga memang menunjukkan permasalahannya di lapangan ya. Baik, fenomenanya tadi, sehingga tesis ini ingin sekali menyelesaikan persoalan masalah valuasi tadi. Baik. Ya. Baik. Jadi kalau kita lihat di situ, saya pun tak tahu ini apakah betul ini memang mau pure research atau arah case study atau apa, saya tak tahu. Tapi kalau dilihat kerangka konsepnya itu mungkin Pak Elias itu kelihatannya agak, karena 3 faktor yang sebelah kiri itu sepertinya sama semua ya. Iya Bu. Nah, apakah maksudnya 3 hal yang sama diujikan atau macam mana ini? Di kerangka konsep? Iya, 3 hal yang sama Bu, tetapi kan robot tradingnya beda-beda Bu. Artinya ada indikator-indikator robot trading yang satu dengan yang lain itu beda, tidak sama dia pengambilan keputusannya pada saat nanti uji backtest Bu. Maksud saya biasanya ya kerangka konsep itu kan bergerak dari konsep kita terjemahkan lagi ke variabel. Apakah maksudnya itu variabel itu yang mungkin bisa ditampilkan apa kerangka konsepnya? Boleh sebentar Bu. Ini Bu. Oke. Jadi kalau kita lihat profit hasil simulasi EA, jadi macam 3 kali dia. Kalau biasanya namanya kerangka konsep itu kan ini hubungan antar variabel begitu ya di dalam riset. Jadi nggak mungkin ini variabel 3 kali yang sama. Variabel tadi kalau cerita tadi valuasi ataupun ini Pak nanti coba fokusnya di valuasi robot tradingnya atau di nilai EA-nya sebetulnya fokus. Kalau dilihat dari gambar kerangka konsep ini, yang menjadi fokus riset Bapak ini adalah nilai expert advisor. Apakah itu 2 benda yang sama, tapi jadi penggunaannya tumpang tindih, jadi membuat kita jadi agak tidak langsung cepat memahami. Apakah nilai expert advisor-nya atau mau valuasi dari tadi trading, ataukah ini hal yang sama gitu. Jadi kalau lihat ini Bapak seakan-akan fokusnya ke nilai expert advisor. Kalau dilihat di sini panahnya dari kiri ke kanan, seolah-olah apa yang mempengaruhi, biasanya faktor itu ya dia ada faktor 1, 2, 3 yang berbeda-beda. Kalau simulasi-simulasi dengan data yang berbeda itu berarti kan sampel. Artinya sama seperti kita buat riset, kalau saya ujikan nanti ke perusahaan besar atau perusahaan kelompok menengah atau perusahaan kelompok kecil, itu kan hanya tes hierarki ataupun tes berdasarkan sampel berbeda, variabelnya yang sama. Misalnya yang dites itu apa? Apakah profitabilitasnya ataukah nilai rasio hutangnya. Kalau yang Bapak buat ini ya tahapan sampelnya. Tapi apa sebetulnya yang mempengaruhi ini? Sementara kita lihat ini begini, profit hasil simulasi. Jadi seakan-akan macam profit lah, profitabilitas mempengaruhi nilai. Tapi kalau kita lihat hipotesisnya, apakah konsisten? Coba ditampilkan hipotesisnya. Hipotesis pun nggak tahu saya kalau di dalam MMPP ya, tapi biasanya penulisan hipotesis pun yang sesederhana dia menghubungkan antar variabel. Begitu yang paling teknis dan mudah. Misalnya variabelnya apa? Profitabilitas, independennya. Dependennya apa? Expert advisor misalnya, penilaian ini tadi. Maka terdapat hubungan antara profitabilitas dan expert advisor misalnya. Jadi kalau ini expert advisor ditawarkan disebabkan oleh profit hasil ini dengan ini menunjukkan nilai. Tidak begini cara menulis hipotesis. Mungkin adakah sumber rujukan
riset yang artikel yang Bapak baca sehingga begini penulisan hipotesisnya, mungkin bisa ditunjukkan? Tidak ada, Bu, karena seperti yang saya sampaikan tadi, penelitian sebelumnya masih back test, Bu. Forward test, Bu. Oke, forward test. Dalam riset sebelumnya forward test itu macam mana? Apakah itu ada riset yang mencoba membuktikan uji pengaruh gitu, ini pengaruh terhadap ini, atau memang hanya apa ya, dia buat tahapan-tahapan data, sehingga begitu Bapak terjemahkan di hipotesis jadi agak lain dia. Atau hipotesis siapa yang dicontoh seperti ini? Belum ada, Bu. Itu. Jadi kalau misalnya ini sekarang kalau mau fokusnya misalnya di mana? Apakah expert advisor gitu? Terus Fokusnya adalah di nilai EA-nya, Bu, dari profit yang didapatkan oleh expert advisor itu, Bu. Iya. Terus apa yang mau mempengaruhinya? Apakah ketika ini nanti kan yang data yang mau dites backtest ini apa? Semua trading gitu. Data apa nanti kira-kira yang dites? Yang ini, Bu, saya sampaikan sumber datanya yang ini. Jadi data pergerakan forex dari Oktober 2020 sampai Oktober 2022, Bu. Jadi tiap bulan? Ya, tiap bulan per jam gitu, Bu. Berarti kira apa ini ya data ini? Data trading yang dikumpulkan? Ya, data trading yang dikumpulkan dari pialang forex saham, Bu. Pialang forex. Berapa banyak trading yang minimal untuk pakai backtest ini? Kalau ini kita hitungnya dia per jam, Bu. Jadi nanti berdasarkan back trading ini, robot itu yang sendiri akan mentransaksikan sendiri secara backtestnya, Bu. Jadi kita buat simulasi, kita gunakan data Oktober 2020 sampai 2022. Ketika robot trading itu dijalankan, nah dia sendiri yang akan membuat nanti berapa transaksi yang sesuai dengan yang diprogramkan di sana, Bu. Jadi kita tidak menentukan. Iya begini, ya, Bu. Pak. Apakah hasil risetnya nanti berupa hanya gambar grafik atau hanya berupa data stat deskriptif? Sebab kalau Bapak menghubungkan hipotesis ini itu sudah uji pengaruh. Dan ketika Bapak membuat hipotesis, berarti harus ada dukungan teorinya, teori sama dukungan riset sebelumnya. Jadi misalkanlah pikir apa yang mempengaruhi valuasi ini, apa yang mempengaruhi expert advisor ini. Oh, faktor apakah profitabilitasnya, apakah jenis tradernya, apakah mungkin yang lain, apalah inflasi kah apa misalnya. Jadi itu diujinya harus ada dasar teorinya gitu. Jadi ketika membentuk hipotesis itu ada dasar teori, mungkin juga ada dukungan riset. Tapi ketika hasil ini aja, hasil grafik ini ditunjukkan, itu kan hanya berarti hasil satu data. Misalnya begini, ini hasil pergerakan harga saham, berarti kita hanya baru menemukan satu variabel, misalnya variabelnya variabel harga saham. Tapi ketika kita sudah ada data yang lain, apa yang mempengaruhi harga saham? Oh, dividen yang dibayarkan. Baru kita mulai ada dua data dividen dan data harga saham, coba kita hubungkan pakai uji hipotesis. Tetapi bagaimana dividen dengan harga saham dihubungkan, itu harus ada dasar teori. Apakah kita gunakan teori signal, apakah kalau dividen kita bayar lebih banyak, harga saham naik atau turun, kan begitu dia. Tapi ini ketika Bapak hanya menghasilkan data data apa ini tadi ya, trading, apakah dia menggambarkan expert advisor? Apakah data trading ini menggambarkan expert advisor? Nanti, Bu, menggambarkan. Kalau menggambarkan, berarti satu variabel aja baru ada datanya. Baik. Kalau ada data profitabilitas, berarti harus cari lagi. Tetapi karena ini datanya jam, nggak tahu saya, profitabilitas kan data tahunan. Itu maksud saya masih belum jelas. Apakah hasil riset yang dirujuk itu seperti forward text itu, apakah juga memang risetnya hanya sebatas riset bersifat deskriptif riset, bukan bukan uji pengaruh gitu. Itulah coba dipelajari. Karena kalau udah dibuat ke dalam hipotesis, itu udah uji pengaruh dan harus ada dasar teorinya di susunnya hipotesis tersebut. Baik, Bu. Mungkin ke metodologinya ini, Pak. Metodologinya nanti mau menjawab persoalan penelitian Bapak ini. Coba mungkin ke masalah risetnya, Pak.
masalah riset ke atas. Kan artinya ini masalah riset yang ditampilkan, tapi bagaimana menjawabnya nanti? Apakah dengan metode Bapak itu sudah bisa terjawab ini? Ya, Bu. Mau menjawab berapa nilai EA? Terus saya tak tahu persoalan apa yang mau dijawab ini ya. Nah, mendapatkan nilai EA saja, berarti Bapak ini macam buat hitung-hitungan saja. Satu variabel saja ini, cuma nilai EA saja. Dapat nilainya menggunakan simulasi backtest data. Yang kedua ini artinya pertanyaan ini mungkin Pak Elias harus menjawab juga ini, pertanyaan ini sudah seperti pertanyaan untuk tesis kah? Nah, seperti itulah untuk tesis. Tesis ini di MMPP macam mana? Apakah sampai satu level harus ada semacam empirical study atau hanya case study? Apakah sudah cukup dengan rumusan masalah seperti ini layak untuk tesis? Nah, itu menjadi pertanyaan. Ya, jadi kalau pertanyaan seperti ini kan seperti kita kumpulin data, lalu kita hanya memaparkan aja, memberikan deskriptif gambaran. Oh, ini datanya, ini nilainya udah dapat. Gitu. Atau mungkin jadi pertanyaan lainnya, apa yang menjadi sumbangan Pak Elias untuk memenuhi syarat di dalam untuk gelar MMPP ini gitu. Ini Bu, kalau sumbangannya seperti yang saya tulis tadi, manfaat penelitiannya ini Bu. Jadi untuk pemerintah bisa agar mengedukasi masyarakat. Jadi kalau ada tawaran untuk robot-robot trading itu diuji dulu secara backtest dengan lihat bagaimana metodologi nanti saya. Yang kedua bagi investor diuji dulu uji backtestnya sebelum menginvestasikan sejumlah uangnya. Karena ini adalah persyarat yang biasa kami gunakan Bu sebagai seorang trader. Nah untuk akademisi tentu nanti literatur-literatur yang ada di sini itu bisa bermanfaat juga untuk referensi peneliti-peneliti yang lain. Artinya kan begini, memang semua akan memberi manfaat. Kita di sini misalnya kan kami di ekonomi ada level ini cukup untuk mahasiswa S1 cukup hanya sampai hanya D3 misalnya sampai deskriptif level. Anak S1 nanti harus sampai uji pengaruh. Begitu S2 udah harus ditingkatkan lagi, ada kebaharuan di sana, tidak boleh hanya just replikasi. Nah, ini mungkin untuk MMPP ini tantangannya sampai mana level sumbangannya. Tapi kalau kami di ekonomi itu kalau replikasi saja itu mungkin untuk level S1 gitu. Jadi itulah yang mungkin Bapak Elias perjuangkan untuk sumbangannya ini. Kalau untuk deskriptif level itu cukup nggak gitu? Itulah yang mungkin boleh juga nanti ya kira-kira ditambahkanlah level sumbangannya sampai di mana begitu. Ya, ya saya cukup demikian saja, Prof. Iskandar. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Dr. Rina Borubukit. Mungkin ditanggapilah secara menyeluruh, kira-kira tanggapan dari Ibu Dr. Rina Borubukit, kira-kira di follow up seperti apa, Pak Ilyas? Silakan. Baik, kalau forwardnya mungkin seperti yang disampaikan oleh Bu Rina, karena memang dari data ini terlihatnya seperti hanya satu variabel, tapi nanti saya akan tambahkan yang di rumusan masalah itu, Prof. Di rumusan masalah yang ini kan masih ada 2 lagi. Jadi kalau nanti akan ketemu beberapa setelah hasil simulasi dari 60 EA itu, kan nanti kita akan lihat apakah nilainya negatif atau tidak, atau positif. Nah, kalau kita hubungkan nanti dengan tingkat inflasi, hipotesis maksud saya, hipotesis, nanti kalau misalnya hasil yang disampaikan setelah dinilai itu ternyata nilai negatif, maka itu tidak perlu kita nilai, Prof. Kita tidak tentukan lagi harganya, tetapi kalau misalnya nanti ada harganya dan dia positif, nah itu bisa menjawab bahwa ada peluang untuk investasinya. Namun di kerangka konseptual, ini mungkin seperti yang disampaikan oleh Ibu Rina, ini menjadi masih satu variabel. Nah ini nanti akan kita tambahkan variabel lainnya, termasuk untuk hasil yang ini negatif atau positifnya atau lebih kecil di bawah tingkat inflasinya, Prof.
Oke, sudah? Ya, baik. Jadi itu tolong direvisi ya sesuai dengan Siap. saran dan rekomendasi. Siap, Prof. Ya, berikutnya dipersilakan kepada Ibu Dr. Narumondang Bulan Siregar. Itu dipersilakan, Bu. Oke, terima kasih Profesor Iskandar Muda, Bu Rina Bukit, kepada Elias Zulkifli ya. Ini Bapak sudah melakukan back testnya ya. Dalam Kalau bahasa di latar belakang kayaknya Bapak sudah menyatakan melakukan back testnya itu. Ya, dalam sudah ada Bapak lakukan. dalam keseharian saya sebagai seorang trader, begitu kami lakukan, Bu Narumondang. Oh ya, bukan sehubungan dengan ini. Belum, tidak. Hasilnya seperti apa itu? Kalau hasilnya contohnya saja seperti ini dia, Bu. Jadi kalau misalnya kami coba kami mau kamu mau beli robot trading, kami tes dulu. Nah, nanti kalau dia negatif, maka kami tidak mau membelinya, Bu. Seperti itu biasanya kami di kalangan trader, Bu. Tapi kalau dia hasilnya positif, modal yang kami masukkan, misalnya ini ada initial deposit, misalnya $10.000, namun setelah dicoba, itu ada hasilnya sampai 1.567, maka itu memberikan peluang untuk kami mau membeli robot trading itu. Nah, inilah yang saya sampaikan di manfaat tadi. Banyak masyarakat hanya ditawari profitnya saja tanpa melalui hasil backtestnya, Bu. Jadi inilah yang harusnya bermanfaat nanti untuk masyarakat juga, bahwa share ilmu sebelum buru-buru untuk membeli EA, dicoba dulu secara uji backtest supaya terhindar yang itu menjadi edukasi yang baik untuk masyarakat. Itu, Bu. Coba nanti gambarkan fenomena hasilnya itu ya, karena makanya Bapak tertarik untuk yang gratis itu ya. Yep. Memang apakah masyarakat memang banyak yang mungkin membelinya atau melakukannya? Karena kalau kita lihat dari batasan operasional penelitian ya, itu kan Bapak Elias bikin yang poin 2, jika hasil simulasinya backtest itu bersifat negatif, itu tidak digunakan lagi, ya. Iya, Bu. Ya, tapi kalau kita lihat di rumusan masalah ya, coba rumusan masalah apa? Itu kalau nggak salah, ini nomor 2, dapatkah hasil simulasi yang bernilai negatif dijadikan sebagai saran awal yang ditawarkan tidak layak digunakan? Ini kira-kira bagaimana menjawabnya ini nanti? Jadi nanti Kalau kalau kita sudah menghilangkan yang batasan operasional penelitian tadi yang bersifat negatif, itu nggak kita gunakan lagi. Jadi nanti itu akan jadi sebuah data, Bu, dari 60 EA gratis yang sudah kita uji. Nanti kita akan lihat berapa yang negatif. Nah, kalau sudah negatif, kita lihat nanti persentasenya, Bu. Dari situlah kita tahu bahwa robot yang ditawarkan gratis itu layak atau tidak sebenarnya secara general, begitu, Bu. Tapi sudah di batasan operasional langsung tidak digunakan untuk datanya lagi. Batasan operasional poin 2-nya itu jika bernilai negatif tidak perlu dinilai lagi. Berarti nggak dimasukkan lagi di dalam pengevaluasian kita, ya kan? Dimasukkan ke data tambahan lah bahasanya, Bu, bahwa itu ada data sekian dari jumlah sampel yang diambil, yang negatif berapa, yang dinilai berapa, begitu, Bu. Nah, nanti Ya, dari situ, tapi apa bisa menjawab yang rumusan masalah yang itu gitu? saya pikir Kalau bisa. memang kita sudah hilang. Saya pikir Bagaimana bisa. kira-kira menjawabnya? Mungkin sebagai gambaran, walaupun ini sifatnya belum teruji, misalnya dari 60 EA yang sudah kita coba, misalnya ternyata 80% dari jumlah EA itu semuanya negatif, Bu. Yang lainnya ada yang positif, namun seperti yang saya sampaikan tadi, positifnya juga dilihat apakah masih di bawah tingkat inflasi atau tidak, begitu. Karena percuma kita menginvestasikan $10.000 misalnya, ternyata hasilnya tidak
Sementara ini datanya diambil dari backtest itu kan data masa lalu ya. Ya, data masa lalu, Bu. Nah, itu mungkin nanti Bapak perlu pembahasannya itu karena itulah salah satu kekurangan ya. Kekurangan daripada AI ini kan. Iya, benar, Bu. Ya, Ya, kelemahan karena daripada EA. sementara untuk yang kita saham apa itu kan sangat fluktuasi ya. Ya, Nah, benar. mungkin benar. bisa Bapak jelaskan karena tadi pendekatan pendapatan teorinya itu Bapak sangat sedikit ya. Ya, Itu kan karena ini yang baru ya. baik, Rasanya baru. benar. Bapak juga mengatakan ini penilaian yang baru ya. Ya. Pertama kali kami pun melihat dengan ini. Tapi Ya. tidak jelas dia. Jadi kalau hanya mau menyampaikan kesimpulan-kesimpulan dengan itu bukan suatu penelitian saya rasa ya. Nah, jadi mesti dilihat mungkin ada faktor-faktor apa ya dari kelemahan-kelemahannya tadi itu apakah memang sangat mempengaruhi ya. Kenapa kita milih tadi Bapak batasan operasionalnya itu sebenarnya harus dikatakan juga kenapa yang gratis ya itu kan di dalam latar belakang kalau saya baca itu gratis karena itulah yang paling gampang Bapak oleh datanya ya kan Pak Ya. Elias. Benar. Ya. Jadi saya rasa itu saja ya. Jadi harus konsisten ya rumusan masalahnya itu tidak konsisten dengan tujuan penelitian yang ada nomor 2-nya itu tidak menjawab tujuan penelitiannya. Jadi Bapak nanti bisa lihat kembali pembahasan pendekatan pendapatan karena ada pendekatan biaya, pendekatan pendapatan kan gitu ya. Ini, Itu Bu. market yang mana Bapak tuju juga harus dijelaskan ya market pasarnya itu. Karena pendekatan pendapatan ini jelas dari profit yang Bapak mau lihat ya kan. Ya, benar. Nah, jadi memang sesuai tapi harus juga diperjelas dia. Saya rasa itu aja Pak Prof. Iskandar karena saya juga mau masuk ke kelas. Ya, Ya. terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Narumondang Bulan Siregar. Silakan Pak ditanggapi secara menyeluruh. Silakan. Baik, Prof. Jadi terima kasih Bu Narumondang. Nanti saya akan coba tambahkan yang lebih dalam tentang pendekatan pendapatannya karena ini yang saya bahas gitu, Bu. Ya. Berikutnya apa ya? Dipersilakan menanggapi yang ada di kolom chat dulu lah. Silakan. Izin koreksi, penggunaan terminologi bagian pendekatan penilaian berdasarkan SPI adalah istilah yang benar. Untuk pendekatan penilaian pertama adalah pendekatan pasar. Market approach, bukan pendekatan data pasar. Oh ya, makasih Pak Ahmad Rajali. Ini saya akan koreksi secara editorialnya, Pak. Ya, jadi koreksi ya untuk literatur reviewnya atau penjauhan pustakanya ya. Ya. Jadi pendekatan pasar, Pak, bukan pendekatan data pasar. Oh ya, baik. Berikutnya dipersilakan Pak Dr. Kelana. Kapan ada lagi saya lihat pertanyaan. Terima kasih ya atas kesempatannya Pak Prof. Iskandar ya, Bu Rina ya dan partisipan lainnya. Pak Elias ya, ini saya cuma nambahin ya, Pak. Ini kan MP ada banyak ya. Ada MTK 4, ada MTK 5, terus permasalahannya kan kalau misalnya dulu ada kisah penipuan ya robot, ya kan. Terus satu lagi ada yang jual formula Pak, ya ada yang jual formula, ada yang buat sendiri ya. Saya pernah buat sendiri Pak, seumur hidup saya pernah saya cari duit dari MTK ini. Forex trading ya. Memang saya sukanya Japan Yen USD ya masa lalu ya. Tapi hari ini saya udah nggak punya ini ya, nggak ada urusan waktu karena nggak tidur Pak. Jadi robotik ini solutif ya. Mungkin kalau yang kurang waktu tapi butuh profit kan gitu. Makin mahal robotnya makin bagus. Benar. Jadi saran saya Pak, robot ini yang Bapak maksud tuh kriteria robotnya itu kan itu sebenarnya program Pak. Iya Pak. Kapan exit, kapan entry. Ya AI-nya Bapak buat what if-nya kan conditionnya ada. Iya Pak.
Terus yang maksud Bapak dari sini batasan penelitiannya ya, batasan Bapak ya. Ya. Yang mana Pak kira-kira yang Bapak mau yang jual merek atau yang buat sendiri Pak? Yang dijual di market Pak, di MetaTrader-nya kan langsung Banyak. dijual Pak. Nah, langsung di marketnya itu Iya, kan langsung di dijual. marketnya Pak. Dan, Iya, dan langsung ada dijual. ratingnya ya. Iya sehingga- benar Pak, benar Pak. Jadi kan ada sampai orang Indonesia sampai Rusia Pak. Benar, Saya lihat banyak orang Rusia juga yang buat benar, CHD ya, benar, USD. benar Pak. Ya kan Kanada ya mata uang Kanada sana ya. Iya, iya Pak. Jadi mungkin kan Pak yang mana Pak yang Bapak mau apa? Jadi kan sebenarnya harus ada fenomena Pak. Fenomenanya mungkin robot A lebih menguntungkan dari robot B. Robot C mungkin hari ini profit, besok rugi gitu. Besok untung lagi. Kan kadang-kadang rugi untung tapi dia lebih banyak untungnya dari ruginya. Baik. Itu kan mestinya pakai candle. Saya apa dibuktikan Candlestick Pak. Candle. Iya Pak. Ya. Terus masalah forex ini adalah sebenarnya kan mata uang ya sama kayak emas. Benar Pak. Jadi kalau misalnya kondisinya batasan penelitian Bapak kan ada juga yang jual emas Pak. Jadi Bapak harus spesifik ya, saran saya spesifik mau yang mana, atau saran saya mungkin Bapak lebih tertarik yang mana. Karena ada saya lihat juga logam mulia ya, ada emas, silver, bronze ya. Mungkin MTK ya, mau MTK kenapa 4 enggak 5 ya, kenapa yang itu ya gitu. Saya boleh jawab Pak, sebenarnya Silakan spesifiknya ya, sudah, Pak. Kita sudah buat di Euro USD Pak. Memang khusus di Euro USD Di ya? Euro USD berdasarkan data yang sudah saya sampaikan tadi di pemaparan sebelumnya, bahwa itu yang pasangan pair mata uang yang terbanyak diperdagangkan di dunia Pak. Terus berapa banyak robot yang Bapak tampilkan? Itu Data yang kita gunakan itu historisnya dari tahun Oktober 2020 sampai Oktober 2022 Pak. Jadi 2 tahun mundur ke belakang. Pak. Maksud saya robotnya Pak. Robotnya ada 60 Pak. Ada 60 robot ya 60 Pak? robot. Nah mungkin saya boleh share Iya, contoh, silakan, Pak. Contohnya di sini di market jenis robot-robotnya. Mana tahu Pak Elias jual robot Pak? Mana tahu. Saya buat robot sebenarnya Pak. Robot. Iya Pak. Sebentar, saya share Bapak Ibu. Mungkin Bapak edukasi juga kami semua kan begitu masalah Ya, keberadaan robot ini. Mungkin Bapak Ibu sudah lihat di sini, ini adalah jenis-jenis robot. Ya. Nah, ada yang ditawarkan ini di pasar Pak, di market semua di MetaTrader 4-nya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada Instaforex, yang seperti yang saya katakan tadi di pialang Instaforex. Nah, di sini ada bervariasi harganya Pak. Ada yang 5.750 USD, ada yang hampir $1.000, ada yang $1.500 begitu. Nah, kita akan pilih yang khusus yang ininya saja Pak, yang free. Cuma Jadi, free ya? Iya Pak, karena memang keterbatasan dana juga Pak. Kalau misalnya kita beli satu-satu sampai ini biayanya juga cukup besar Pak. Jadi kita akan melakukan simulasi untuk ini semua Pak. Yang free. Maaf Pak, Elias punya ada di sini? Tidak ada Pak, saya buat sendiri Pak. Oh gitu. Jadi Ya, mungkin kan begini Pak, kan Bapak mau buat perbandingan kan gitu Ya. di antara kan Bapak praktisinya nih kan Ya, gitu. Pak. Yang sebenarnya jadi pertanyaan Bapak kan sebenarnya formula mana yang paling menarik ya Pak ya. Saya pikir seperti itu kan. Ya. Jadi kita bukan uji formulanya Pak, melihat EA yang dinilai gratis ini bagaimana begitu Pak. Iya. Ya. Jadi Pak kan ini kan biasanya normalnya kan Bapak kan tujuannya portfolio ya. Iya, portfolio Pak. Portfolionya ya. Portfolionya yang Bapak harus batasi apakah dia satu jenis, apa banyak jenis? Tadi kan USD ya Pak ya? Ya, hanya satu jenis dulu kita buat Pak di Euro USD. Buy and sell. Iya, buy and sell-nya Pak. Karena dia kadang-kadang banyak Pak yang nggak tahu antara mata uang ini kan bisa buy bisa sell. Kadang nggak ada duit pun bisa transaksi kan gitu Pak. Benar. Benar Pak. Jadi banyak Bapak perlu buat latar belakang Pak, karena banyak juga yang sebenarnya kan high risk Pak. Ya, high risk. Ya. Karena saya dulu dari 5 sen Pak, jadi $300 ya. Jadi tapi kan di masa itu banyak waktu ya. Cuman masalah ini Pak,
yang Bapak tuju ya, kalau dari robot-robot ini Pak, dengan segala kelebihannya, total 60 tadi, grafik daripada transaksinya Pak, yang saya harapkan mungkin Bapak masukkan di latar belakang tadi Pak. Baik Pak, nanti saya akan coba. Itu yang mungkin. Baik Pak. Mungkin saya kembalikan ke Prof. Iskandar Muda. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Ya, terima kasih Pak Dr. Kelana. Jadi itu ya, Pak Ilyas, banyak cukup sudah saran ya, terutama dari sisi format juga ya, kita harus mengikuti format yang digariskan oleh MMPP ya, karena saya lihat harus kita susun juga yang namanya operational variable ya. Saya lihat belum terlihat tabelnya gitu ya. Nah, jadi kita tolong juga diperbaiki sesuai dengan format dan panduan di S2 MMPP ya. Untuk itu silakan Bapak perbaiki ya. Baiklah, karena dengan demikian kita terbatas juga waktu dan juga nilai juga sudah saya kumpulkan ya, bahwasanya Pak Ilyas ini mendapatkan nilai 80,33 ya, atau dengan kata lain mendapatkan nilai A ya. Baik, begitupun juga ada beberapa perbaikan dan sarannya yang sangat dasar, tolong diperbaiki dan nantinya bisa lanjut ke proses berikutnya apabila sudah memperbaikinya ya. Siap Pak. Ya, untuk itu silakan ditutup. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Prof. Iskandar dan juga Bapak Ibu Dr. Kelana juga yang sudah membimbing, dan Bapak Ibu semua teman-teman rekan mahasiswa. Terima kasih untuk apresiasi dan juga atensi Bapak Ibu. Semoga juga teman-teman saya yang hadir di sini juga bisa mengikuti JAP sehingga kita bisa sama-sama menyelesaikan. Dan saya juga ucapkan terima kasih untuk Prof. Iskandar. Biarlah apa yang kita sampaikan hari ini juga bisa bermanfaat bukan hanya untuk akademisi kita, tapi juga untuk masyarakat. Demikian saya tutup, saya kembalikan kepada Prof. Iskandar. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, boleh meninggalkan ruangan ya. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Selamat siang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Bapak Ibu sekalian.